Selama infus belum terpasang, pesawat tempur dilarang tumbang. Penakut tidak akan pernah memulai, pecundang tidak akan pernah menyelesaikan, pemenang tidak akan pernah berhenti berjuang. Ayo semangat, umurmu masih muda, berhentilah mengeluh, perjalananmu masih panjang. Di saat aku merasa lelah, aku hanya berkata dalam hati, "Ya Allah, kuatkan tubuh dan hatiku, karena di dalam kelelahanku ada harapan dan kebahagiaan yang harus aku wujudkan. Dan juga ada tangisan yang harus aku ubah menjadi senyuman. Setiap langkah yang kutempuh adalah bukti bahwa aku masih memiliki semangat yang tak pernah padam untuk menggapai impian. Dalam setiap desah napasku yang berat, aku percaya bahwa ada kekuatan darimu yang selalu menyertaiku. Di balik setiap lelah yang kurasa, ada cinta dan kasih sayang yang tak terbatas untuk mereka yang kucintai. Aku tahu perjuangan ini tidak sia-sia, karena engkau selalu mendengar doa-doaku di setiap sujudku. Rasa lelah ini adalah pengingat bahwa aku manusia biasa yang selalu mengharap pertolonganmu. Aku percaya, di setiap ujian dan cobaan, ada pelajaran berharga yang engkau ajarkan, agar aku menjadi lebih kuat dan bijaksana. Dengan iman dan cinta yang kuat, aku yakin mampu mengubah setiap air mata derita menjadi air mata bahagia. Sudah saya katakan, saya akan mencapainya satu persatu. Setiap langkah kecil yang saya ambil membawa saya lebih dekat pada tujuan. Tidak terburu-buru, tapi pasti. Setiap tantangan hanya menjadi bagian dari perjalanan, dan saya tahu, satu persatu saya akan mengatasi semuanya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya, karena setiap pencapaian dimulai dari langkah pertama yang penuh keyakinan. Lapor Jenderal, siap untuk diragukan, siap untuk direndahkan, siap untuk disepelekan. Tapi tolong jadi saksi Jenderal antara aku dan dia suatu saat nanti di akhir cerita. Siapa yang akan tenggelam dan siapa yang tampil makin gemilang dan terang. Laporan selesai Jenderal. Hormat Jenderal. Kepada para penumpang yang terhormat, saat ini Anda sedang berada di waktu Indonesia bagian overthinking. Stop jadiin orang lain sebagai pembanding, just realize if your life is full of meaning. Daripada bikin kepala jadi pening, mending mikirin yang penting-penting. Goes sepeda tersungkur batu di depan mata, proses orang berbeda-beda, bersyukur aja dengan apa yang kita punya. Terima nasib. Jujur loh, kita orang laki, kalau betul-betul laki, kita belaga sehat buat kerja untuk keluarga kita. Kalian gak usah tahu kami menderita di jalan. Kalian gak usah tahu kami dekat dengan maut. Kalian gak usah tahu kami ini sedih tiap hari. Kami juga manusia punya banyak masalah. Kalian gak usah tahu. Kami akan datang dengan ceria. Nah, laki jangan banyak berkeluh kesah, bro. Laki-laki tuh keluar makanya. Makanya Nabi bilang laki tuh kayak burung. Burung mau sakit nggak sakit pagi terbang. Laki-laki tuh pincangnya pun dia menaklukkan dunia. Karena dia tahu istighnahu anin nas. Harga diri laki-laki itu ketika nggak nyender sama manusia. Hidup ini arena pertempuran, dan lo adalah pejuangnya. Nggak ada waktu buat mengeluh atau mundur. Di sini cuman yang kuat mental dan tegar yang bisa bertahan. Setiap tantangan yang datang adalah kesempatan buat lo jadi lebih tangguh. Pilihannya cuma satu, bertahan atau tenggelam. So bangun dan hadapi, karena kalah cuma buat mereka yang nyerah sebelum mencoba. Mereka bilang impian saya terlalu besar. Saya bilang Tuhan saya lebih besar. Keyakinan yang kuat pada Tuhan memberi kita keberanian untuk bermimpi besar dan mengejar impian tersebut tanpa ragu. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita percaya dan berusaha dengan segenap hati. Tuhan selalu bersama kita, membantu mewujudkan impian-impian yang tampak mustahil bagi orang lain. Teruslah
teruslah merendah. Tetaplah menjadi pribadi yang misterius, sembunyikan jati dirimu, dan tampil sederhana. Biarkan orang-orang menilaimu sebelah mata, meremehkan langkah-langkah kecilmu, dan menganggapmu bukan siapa-siapa. Jangan buang energi untuk membuktikan apapun kepada mereka. Fokuslah pada perjalananmu, kumpulkan ilmu, asah keterampilan, dan bangun masa depanmu dalam diam. Karena ketika saatnya tiba, bukan kamu yang perlu bicara, keberhasilanmu yang akan berbicara. Pesawat tempur dirancang untuk menghadapi badai, bukan untuk mengeluh tentang turbulensi. Begitu juga dengan kamu, diciptakan untuk menghadapi tantangan, bukan untuk menyerah di tengah jalan. Gue megang prinsip gini. Kalau umur 20 gue tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan, gue gak akan matang sekarang. Nggak bisa ngomong seperti ini ya? Nggak bisa. Hidup tuh paradoks. Lu ngomong penyesalan, tapi lu harus bersyukur juga penyesalan itu yang membuat lu improve. Iya, jadi umur 20 sampai 25 banyak coba-coba nggak apa-apa. Banyak salah, nggak apa-apa. Nggak tahu mau jadi apa, nggak apa-apa. Belum punya apa-apa, nggak apa-apa. Kalau secara materi ya. Tapi yang lu harus punya apa? Network, knowledge yang berkembang selama lu jatuh tadi atau salah, mindset, mental, skill. Umur 25, belum punya rumah, belum punya mobil, nggak apa-apa. Asal jangan nggak punya skill, nggak punya mental, nggak punya network, nggak punya value. Mati. Setiap hari adalah pertempuran sunyi, bukan melawan dunia, tapi melawan diri sendiri. Saat tubuh ingin rebah dan pikiran ingin menyerah, aku diam sejenak, mendengarkan suara hati yang belum ingin berhenti. Karena aku tahu, di balik rasa lelah ini, ada mimpi yang menunggu. Dan selama aku masih bisa membuka mata dan bernapas, aku masih punya kesempatan untuk meraih apa yang dulu aku yakini mungkin. Pelan tapi pasti, santai tapi tetap hati-hati. Setiap lelah pasti berkah, setiap cobaan pasti ada jalan keluar. Jangan berhenti berjuang, lengkapi dengan doa. Semoga impian jadi kenyataan. Orang hebat itu tumbuh dari proses yang sulit. Mereka sengaja dibentuk oleh Tuhan berbeda dari kebanyakan orang, dibuat terjal jalannya, dihancurkan mimpinya, dipatahkan hatinya, agar dia menjadi hebat, agar terbiasa menghadapi kerasnya kehidupan. Tetapi ingat, orang hebat dilahirkan untuk menang, bukan menjadi pecundang. Mereka tidak pernah tahu seberapa besar aku berusaha mempertahankan semangatku, menjaga pikiranku, dan keadaan mentalku. Aku terbiasa bukan berarti aku baik-baik saja. Aku hanya belajar menerima semua yang menjadi takdirku. Seekor singa tidak akan terusik dengan komentar domba-domba yang berisik. Seorang satria tidak akan berhenti berkarya hanya karena ada beberapa orang yang tidak suka. Kalau orang-orang negatif itu sedang berusaha untuk menarikmu jatuh, itu artinya mereka berada di bawahmu. Biarkan saja, jangan sampai kamu terpengaruh olehnya. Tidak perlu ditanggapi, apalagi membela diri. Karena yang mendukungmu tidak perlu penjelasan, dan yang tidak menyukaimu akan selalu siap dengan hujatan. Jangan bersikap setinggi langit, karena kita hanyalah tanah yang diberi nyawa. Sehebat dan sekaya apapun kita, selama masih menginjak bumi, jangan pernah merasa berada di atas langit, karena suatu saat nanti, kita pasti akan dikebumikan. Kadang kita memilih lingkaran kecil bukan karena membenci keramaian, tapi karena di sanalah kita menemukan ketenangan. Bersama orang-orang yang sepaham, kita tak perlu pura-pura. Obrolan jujur, tawa tulus, dan kehadiran yang saling menguatkan. Hidup bukan soal berapa banyak teman, tapi siapa yang benar-benar memahami. Jebakan dunia paling halus tapi mematikan. Dia bernama kesibukan.
Sebagian orang tuh saya lihat senang banget kalau dianggap sibuk. Sampai-sampai mereka nggak bisa bedain antara aktivitas dengan efektivitas. Alasannya sih produktif, padahal cuman biar nggak dianggap pasif. Yang paling bahaya, kesibukan bikin kita punya mindset besarkan gaji, lupakan identitas diri. Kalau kalian lagi di jalan, kena lampu merah, jangan keburu marah. Mungkin dunia sedang ngajak kita untuk berhenti sejenak. Karena emang hidup nggak melulu tentang terus bergerak. Apa sih yang kalian kejar? Kalau semua orang kebut-kebutan, nggak paham aturan di jalan, lu tahu kan resikonya? Ya, traffic light ngajarin kita irama hidup. Kapan harus jalan, pelan-pelan, dan berhenti sejenak untuk sekedar mencerna informasi atau memahami apa yang sedang dan udah dilewati. Jangan biarkan kesibukan bikin kita lupa bahwa ada orang lain yang harus disapa. Jadilah seperti langit, yang akan tetap indah walaupun tidak ada yang menatapnya. Karena kualitas diri tidak diukur dari seberapa banyak orang yang mengenalmu, tapi seberapa banyak orang yang memperoleh manfaat dari keberadaanmu. Tidak ada yang lebih cukup selain bersyukur, dan tidak ada yang lebih nikmat selain nikmat sehat. Tetap semangat dan selalu optimis menjalani setiap prosesnya. Semoga langkah kecil yang kita doakan dan usahakan setiap harinya membuahkan hasil. Amin. Sebenarnya apa yang dicari manusia? Saat hujan turun, ia rindu kemarau. Saat kemarau datang, ia ingin hujan kembali. Di gunung ia mendamba pantai, di pantai ia merindu gunung. Namun sesungguhnya, yang dicari bukanlah tempat atau waktu, melainkan ketenangan yang tak kunjung ia temukan dalam hatinya. Di tengah pencarian yang tiada henti, ia lupa bahwa kebahagiaan sejati terletak pada syukur atas apa yang ada. Prinsipku sekarang, tak mau ribut dengan siapapun, tak mau mencari tahu tentang apapun, hanya ingin berdamai dengan diri sendiri. Disukai alhamdulillah, dibenci pun tak masalah. Semua orang bisa menemani, tapi tak semua orang bisa memahami siapa aku. Bagaimana aku, hanya diriku yang bisa memahaminya, dan bukan orang lain. Berhasil atau tidaknya, akan tetap kulanjutkan perjalanan ini sampai titik terbaik menurut takdir yang telah Allah janjikan. Jangan menunggu waktu yang tepat untuk berubah. Tapi berubahlah selagi ada waktu. Berbenahlah selagi Allah memberi kita usia. Berubahlah sedikit demi sedikit, sebab merubah segalanya dengan serta-merta itu pasti berat. Sungguh, hidayah itu dijemput dengan usaha kita, bukan ditunggu. Semoga Allah memberi jalan kemudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan tumbang sebelum impianmu tercapai. Jika kamu lelah, ingatlah wajah orang-orang yang menghinamu. Jadikan hinaan mereka bahan bakar semangatmu. Bangkitlah setiap kali terjatuh, karena sukses adalah balas dendam terbaik. Terus melangkah, walau perlahan. Ingat, perjalanan ini bukan untuk membuktikan pada mereka, tapi untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu melewati segalanya dan layak meraih puncak impianmu. Sampai kapanpun, kau takkan pernah bisa menghentikan badai, hiruk pikuk masalah, guncangan perasaan, atau hantaman cobaan. Namun kau selalu memiliki satu kekuatan, kesabaran untuk berteduh, dan keyakinan untuk bertahan. Seperti langit yang perlahan merekah setelah hujan, badai akan reda pada waktunya, membawa udara segar, pelangi harapan, dan tanah yang lebih subur bagi langkahmu. Teruslah berdiri teguh, perlindungan terkuatmu ada dalam ketabahan hatimu. Awali semua dengan niat yang baik, karena niat adalah langkah pertama menuju perubahan besar. Jangan takut lelah, jangan takut gagal, karena semua itu bagian dari proses. Semoga hari ini, esok, dan seterusnya banyak kebaikan yang menghampiri, dan setiap tantangan jadi peluang untuk tumbuh. Terus melangkah, terus percaya, karena hari baik dimulai dari
Jadilah orang yang kuat, agar mampu menerima setiap ujian dalam hidup. Jadilah orang yang sabar, agar mampu menghadapi apapun dalam keadaan tenang. Jadilah orang yang tegar, agar tetap tersenyum, walaupun banyak beban dalam kehidupan. Jadilah orang yang tabah, agar mampu menerima dengan ikhlas semua yang terjadi dalam kehidupan. Jadilah orang yang hebat, agar dalam hal apapun, agar menjadi yang terhebat. Jangan pernah merasa tertinggal, karena Allah selalu bisa mewujudkan hal yang mustahil. Apa yang tampak jauh hari ini bisa menjadi dekat esok hari. Waktunya sempurna, tak pernah terlambat, tak pernah salah arah. Tetaplah berdoa, berusaha, dan bersabar. Ketika kamu merasa tak ada jalan, disitulah Allah membuka jalannya yang penuh berkah dan keajaiban. Yakinlah, rencananya selalu yang terbaik. Tetaplah berpura-pura polos meskipun pengalamanmu sudah sekelas orang ahli. Pasang wajah lugu, bersikap sederhana, dan jangan tunjukkan semuanya. Biarkan mereka yang sok tahu terus berbicara di depanmu, menganggapmu biasa saja. Soal siapa dirimu sebenarnya, biarkan itu menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang yang benar-benar memahami nilai dirimu. Ada kekuatan besar dalam diam dan kerendahan hati. Berkelas bukan tentang kehidupan yang mapan, bukan juga tentang penampilanmu yang mewah dan wah. Berkelas itu ketika etika, adab, perilaku, dan sopan santunmu mampu menghargai dan menghormati orang lain di sekitarmu. Itulah yang dinamakan berkelas.